Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yudi Andoni, dosen jurusan Sejarah Universitas Andalas. Pitunang awak tubana nan ala hilang, sebut kawan dari jurusan Keminangkabawan baru-baru ini di obrolan sore kami melalui aplikasi daring beberapa hari yang lalu. Ia dengan logat Minang dareknya yang khas mencoba menjelaskan kenapa sampai keluar kebijakan-kebijakan aneh dari pemerintah yang semestinya dalam kondisi COVID-19 kini rakyat jadi lebih mudah menurun. Pitunang ini apa? Tanya kawan lain yang besar di luar Minangkabau. Ia tampaknya baru tahu kata ini. Agak heran dia. Bagaimana menjelaskannya ya? Pitunang ini sama dengan kekuatan penyuruh, pekasih, atau ilmu magis yang dimaksud sugesti orang agar mengikuti apa yang kita mau, sebut teman pertama tadi. Maksudnya pitunang pemerintah kita. Mencoba saya mencari maksud dari kawan pertama tadi. Benar katanya, pemerintah kini kan mestinya orang atau lembaga yang kita percayai memimpin kita menghadapi masa-masa sulit sekarang. Tapi entah kenapa sudah berbulan-bulan persoalan COVID-19 ini bukannya makin mudah dihadapi, tapi malah makin sulit dilalui. Tapi pemerintah sudah banyak berbuat loh, sangka seorang kawan yang istrinya bekerja di instansi pemerintah daerah menyaut. Mungkin membela kinerja teman salalok saka tidurannya itu. Lihatlah, bantuan langsung tunai yang sekarang menyasar para karyawan yang mendapatkan PHK, bantuan paket internet buat guru, dosen, siswa, dan mahasiswa, kebijakan bekerja dari rumah, penggunaan hotel sebagai tempat isolasi ketimbang di rumah yang membuat penularan mudah terjadi. Lanjutnya, kami semua tersenyum mendengar ia batura-tura menyebut semua itu. Seorang bersuara, kalau itu kita sudah tahu, tapi kenyataannya nan penderita COVID-19 ini makin banyak juga. Saban hari angkanya meningkat. Sudah muak rakyat dengan kondisi ini terus. Bahkan lelah orang dengan himbauan pemerintah agar jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. Akhirnya ya menyelamatkan diri surang-surang saja lagi. Nah itu yang Ambo bilang, pitunang itu bana yang telah hilang. Pemerintah yang semestinya memiliki pitunang kebangsaan dan kenegaraan, sekarang justru seakan bersuara bisu di tempat nan rami. Jadinya apa yang dikerjakan pemerintah itu jadi lucu dan bahan olok-olok rakyat yang telah menderita. Ditambah menderita lagi dengan kebijakan yang memaksa mereka untuk peduli dengan kesehatan sendiri, sebut kawan pertama tadi. Dalam konteks sejarah, setelah menyelesaikan segala urusan terkait penyerahan kedaulatan pada 1949 di Belanda, Hatta dengan delegasi Indonesia bersama orang-orang Belanda yang simpati pada perjuangan Republik mengadakan temu ramah sekaligus memperingati hari kemerdekaan. Pada saat pertemuan itu Hatta menyampaikan betapa dia sebagai pemimpin menyadari betul penderitaan rakyat dan rakyat sendiri sudah mengukur kemampuan mereka. Tapi karena semua percaya pada pemerintah, kemerdekaan yang diangankan dapat tercapai juga. Kata-kata merdeka. Pada perayaan 17 Agustus tahun ini, saya di sini jauh dari rakyat sendiri. 4 tahun kami berjuang, memperjuangkan cita-cita ini. Dalam 4 tahun itu, kami mengalami kekalahan, kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Pidato Hatta dalam memperingati proklamasi tahun 1949 di Belanda. Perjuangan semata bicara kemenangan, demikian Hatta, tapi juga kekalahan. Sebagaimana diakui Hatta di atas, kita kadang menang, tapi sering kalah dalam mencapai kedaulatan Indonesia. Hanya saja satu hal yang pasti, kekalahan bukan untuk disebut-sebut, tapi sebagai pengingat bahwa jalan perjuangan masih panjang untuk tidak menyerah lebih cepat. Rakyat mesti diinsafkan bahwa kekalahan adalah bagian dari perjuangan.
hanya rakyat yang mengakui atas kekalahannya yang kemudian bisa bangkit dan merasakan kemenangan hakiki. Demikian makna terdalam dalam pidato Hatta. Sementara 1 tahun sebelumnya, Syafruddin sebagai orang Hatta yang ditinggalkan menerima starter kenegaraan bila terjadi sesuatu pada para pemimpin di Yogyakarta, paham betul bahwa energi para pemimpin sebenarnya sudah habis, lelah menghadapi persoalan internal dan menjalankan roda pemerintahan sebagai hal yang baru. Tak satu pun di antara mereka yang memiliki pengalaman sebagai aparatus pemerintahan, mengelola sekian puluh juta rakyat dan tanggung jawab kebangsaan yang kompleks, sadar bahwa tidak bisa lagi mereka menganggap diri sebagai penguasa. Maka dari itu, yang patut mereka andalkan adalah para rakyat untuk berdiri di depan mereka. Sementara PDRI dan para aparatusnya lebih berperan sebagai pemimpin yang siap berkorban bersama-sama mencapai kemerdekaan yang sebenarnya. Pitunang pertama yang disebut-sebut sebagai mantra PDRI setelah diproklamirkan di halaman adalah pentingnya partisipasi rakyat mendukung pemerintahannya. Dalam Kawat nomor 43, Syafruddin memerintahkan agar tentara terus berjuang bersama rakyat. Rakyat adalah nadi hidup TNI. Alhasil, pitunang ini berdampak besar bagi keberhasilan PDRI menyatukan semua unsur pemerintahannya dengan rakyat. Hal ini menjadi dasar ia menyerukan lebih kuat lagi kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dalam sebuah kawat yang dikirimkan PDRI, disebutkan, Tentara Republik Indonesia juga boleh dikatakan seluruhnya masih intah terus menjalankan gerilya itu dengan dibantu oleh rakyat. Bantuan ini berupa pemberian makanan, tenaga angkutan, pembuatan rintangan-rintangan di jalan tersebut. Maka atas bantuan rakyat banyak itulah kemudian PDRI berhasil mengirimkan pesan pada dunia luar bahwa Republik Indonesia masih ada dan berdaulat penuh. Dalam pengumuman nomor 34 garis miring PDRI tanggal 31 Maret 1949 ke dunia luar melalui radio dan kawat, PDRI kemudian menyampaikan pada permulaan perang kolonial kedua ini pekerjaan pemerintah dipusatkan ke arah perjuangan titik. Tujuan itu tengah tercapai titik, di mana-mana pasukan-pasukan gerilya kita mendapat hasil yang sangat memuaskan titik. Daerah-daerah republik yang sedalam perang kolonial kedua diduduki oleh Belanda, banyak juga kita rebut kembali dan pemerintah republik di daerah-daerah itu ditegakkan kembali. Titik. PDRI dalam Kasanah Kearsipan tahun 1989. Jadi bagaimana kita menyebut diri kita sekarang, tanya seorang kawan pada lainnya. Mari kita akui, kita tengah mengalami kekalahan untuk bangkit, sebut saya. Kita kalah, tapi tak usah mengakui secara terang-terangan. Karena tujuan kita mengakui kekalahan itu agar kita sadar pada tujuan awal, yakni merdeka dari COVID-19 ini. Siapa kita itu? Dan siapkah kita menerima kekalahan itu? Tanya kawan dari ilmu politik. Kami diam, ini berat. Tapi itulah jalan satu-satunya memulai kembali perjuangan menghadapi jajahan COVID-19 ini. Inilah mantra pitunang itu untuk menyuruh COVID-19 pergi dari bumi pertiwi ini. Walau alam.